Selamat datang di video ini. Video ini akan membahas tentang kenapa sih BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar yang telah menyandang predikat sebagai WBK atau Wilayah Bebas Korupsi ini pantas untuk menyandang sebagai WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Ingin tahu bagaimana kelanjutannya? Check this out. BPS Kabupaten Gianyar memiliki visi organisasi yaitu sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Dan perlu diketahui bahwa BPS di tingkat kabupaten kota memiliki peranan penting dalam proses pengumpulan data sebagai rangkaian kegiatan statistik BPS. Proses pengumpulan data tidak bisa terlepas dari tahapan perencanaan dan persiapan yang matang. Selain itu, yang spesial dan perlu digarisbawahi adalah setiap tahapan kegiatan statistik bisa dicerminkan sebagai implementasi pilar-pilar RB atau reformasi birokrasi. Bagaimana sih tahapan-tahapan kegiatan statistik agar kualitas data terjamin? Ini dia. Kegiatan statistik di BPS Kabupaten Gianyar diawali dengan analisa penugasan yang dilakukan berdasarkan kompetensi pegawai atau mitra yang dibutuhkan, beban kerja pegawai atau mitra itu sendiri, dan kinerja yang sudah dilakukan pegawai atau mitra selama ini. Perencanaan juga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari dokumen CAPD dan juga CAVS. Nah, dari CAPD dan CAVS inilah nanti akan disusun form pengawasan lapangan dan form pemeriksaan untuk proses penjaminan kualitas. Rencana kerja berupa target realisasi dan pengendalian risiko juga disusun. BPS Kabupaten Gianyar juga menyiapkan surat pemberitahuan survei yang sudah dilengkapi dengan ulasan data hasil survei serupa sebelumnya, sehingga responden bisa tahu apa yang dihasilkan dari survei yang mereka ikuti nanti. Itu bagian perencanaannya. Bagian lapangannya bagaimana? Pencacah menanyakan dan melakukan wawancara dan probing sesuai dengan variabel yang tertera pada dokumen pencacahan. Hasil pencacahan diawasi pada tahapan pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan menanyakan kembali beberapa variabel pilihan yang sudah tertuang dalam form pengawasan. Begitu pula dalam proses pemeriksaan. Pemeriksa dapat menghitung berapa jumlah variabel yang tidak match menggunakan form pemeriksaan. Setiap capaian pencacahan dicatat dalam laporan progres volume. Permasalahan yang muncul dicatat dalam laporan kendali progres dan kualitas. Sedangkan masukan-masukan dicatat ke dalam form catatan dan rekomendasi. Seluruh hasil progres dan kualitas wajib dilaporkan dalam bentuk laporan mingguan kepada pimpinan. Tujuannya adalah agar setiap minggunya pimpinan dapat mengetahui setiap perkembangan kegiatan statistik yang ada di BPS Kabupaten Gianyar. Bagaimana kalau kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusianya? Pengembangan pegawai yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan mengetik cepat. Harapannya setiap pegawai bisa lebih cepat dalam proses pembuatan publikasi, laporan, dan administrasi. Dipantau setiap minggu dan digunakan juga untuk melihat literasi IT pegawai BPS Gianyar. Kemudian ada juga kegiatan menulis statistik di media sosial. Lalu ada juga kegiatan statistik Goes to Community yang dibawakan langsung oleh pegawai BPS yaitu KSK. Yang tak kalah menarik dibahas tentang sumber daya manusia adalah pemantauan kinerja, analisa kompetensi, dan analisa beban kerja yang digunakan sebagai acuan ataupun dasar dalam penugasan pegawai apabila terdapat kegiatan statistik yang baru. Pemantauan kinerja SDM dilakukan setiap bulan, kinerja manajemen setiap minggu, dan kinerja mitra statistik setiap selesai pelatihan dan selesai melakukan tahapan kegiatan statistik. Ketiga hal ini digunakan untuk analisa penugasan pegawai yang akhirnya menghindarkan terjadinya benturan kepentingan karena penugasan yang tidak adil. Makin seru kan? Yuk lanjut ke akuntabilitas. Berawal dari visi misi BPS Gianyar melakukan kajian target tahunan selama 5 tahun ke depan dalam bentuk Renstra atau Rencana Strategis Tahunan dan PK atau Perjanjian Kinerja. Dari Renstra dan PK setiap tahunnya disusun target triwulanan. Evaluasi juga dilakukan secara bulanan. Selain itu, dilakukan pula pemantauan triwulanan dan tahunan dengan menyusun surat pernyataan capaian kinerja yang dilaporkan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan dan penyusunan FRA atau Form Rencana Aksi. Masih semangat kan untuk menyimak? Ayo kita lanjut ke kegiatan penguatan pengawasan. Whistleblowing system diterapkan dengan membuka kotak pengaduan untuk memantau apakah ada pegawai yang menyampaikan hal-hal penyelewengan yang terjadi.
Sementara itu, untuk mengakomodasi pengaduan dari masyarakat, BPS Gianyar menyediakan sistem pengaduan masyarakat melalui media online. Kotak pengaduan dan email pengaduan juga tetap disediakan bagi masyarakat. Di BPS Gianyar, secara rutin dilaksanakan verifikasi kinerja dan verifikasi keuangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya tindakan gratifikasi. Berdasarkan laporan dari Whistleblowing System, kotak pengaduan masyarakat, verifikasi kinerja, dan verifikasi keuangan, secara menyeluruh dilakukan pula pengendalian benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi berdasarkan laporan yang masuk. Next, kita ke topik yang lebih seru lagi, yaitu tentang pelayanan publik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar ini. Kita ulas dulu permasalahan utama dalam layanan data. Pertama, masyarakat atau stakeholder pengguna data belum tahu tentang data yang disediakan melalui PST dan website BPS Gianyar. Kedua, data belum lengkap tersedia. Ketiga, penanggung jawab statistik di instansi luar atau komunitas memiliki literasi statistik yang belum memadai. Terakhir, pengumpulan atau diseminasi beberapa jenis data dari beberapa instansi yang masih bersifat silo atau tidak terintegrasi. Pelayanan statistik terpadu atau PST, jika ada yang ingin melakukan konsultasi statistik ataupun meminta data, mereka akan diarahkan ke PST yang menerima pelayanan dari hari Senin hingga hari Jumat. Pengunjung yang datang dapat meminta langsung data yang diperlukan kepada petugas PST BPS Gianyar atau melihat-lihat sendiri di perpustakaan. Pengguna layanan dapat langsung memperoleh data tanpa harus datang ke BPS Gianyar. Caranya adalah dengan ketik gianyarkap.bps.go.id, enter. Berbagai macam data BPS sudah tersedia pada web tersebut, mulai dari series data pertanian, kependudukan, ekonomi, tenaga kerja, dan masih banyak lagi. Website BPS Gianyar bisa dikatakan spesial dibandingkan website BPS pada umumnya. Hal ini karena data yang terpublish pada website BPS Gianyar bisa langsung terkirimkan melalui email dan juga WA pada pengguna data. Lalu, bagaimanakah cara BPS Gianyar mengetahui email dan juga WA daripada pengguna data? Website BPS Gianyar sudah dikembangkan juga menjadi sistem statistik broadcasting atau SISBRO. Berawal dari jumlah pengunjung website BPS Kabupaten Gianyar yang dirasa masih belum optimal, data, berita, atau informasi terbaru yang diunggah ke gianyarkap.bps.go.id akan dikirimkan secara otomatis kepada stakeholder yang email atau nomor WA-nya sudah terdaftar di mailing list BPS Kabupaten Gianyar. Layanan SISBRO ini selalu ditawarkan kepada pengunjung PST, bahkan kepada stakeholder yang ditemui oleh pegawai BPS, termasuk masyarakat yang menjadi responden survei ataupun sensus. Berkat adanya SISBRO ini, akses terhadap website BPS Gianyar setiap bulannya mengalami peningkatan. Gimana kalau pengguna data ingin mengunduh data yang tidak ada di BPS Gianyar? Apa mereka perlu ke instansi lain dan mencarinya satu persatu? Nah, permasalahan tersebut solusinya sudah ada di sini, yaitu Sistem Satu Data Gianyar. Sistem Satu Data Gianyar merupakan pusat data dan informasi di Kabupaten Gianyar guna memenuhi kebutuhan perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Sistem yang terbangun dari kerjasama antara BPS, Bapeda, dan Diskominfo Kabupaten Gianyar ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Lalu, sejauh mana pemanfaatan sistem Satu Data sampai saat ini? Yuk kita simak. Kami merasa sangat terbantu oleh adanya sistem Satu Data Gianyar ini. Kewajiban bidang kami dalam menyiapkan data perencanaan dari berbagai dinas di lingkungan dengan data-data tersebut dari sistem Satu Data Gianyar. Kami juga sangat terbantu oleh inisiatif yang dilakukan BPS Kabupaten Gianyar. Selama ini saya memanfaatkan sistem Satu Data, terutama fitur pencarian datanya berkenaan dengan data-data ekonomi, data penduduk, sehingga saya tidak perlu lagi datang ke instansi-instansi untuk mencari data tersebut. Sebagai pembina statistik, BPS Kabupaten Gianyar melakukan kajian-kajian terhadap komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Gianyar. Hal ini dilakukan dalam bentuk statistik Goes to Community atau yang disingkat dengan SGC. Kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan ini menyasar OPD dan instansi pemerintah, pengelola wilayah, kelompok masyarakat, siswa atau mahasiswa, responden sensus dan survei, dan masih banyak lagi.
Kegiatan yang dibawakan oleh KSK ini bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap statistik, memanfaatkan statistik menuju knowledge-based society, menginformasikan fasilitas layanan statistik BPS Gianyar, memanfaatkan website, Sisbro dan sistem satu data, anti gratifikasi pada layanan publik BPS Gianyar, juga mendorong terwujudnya masyarakat yang anti-hoax. Lalu, bagaimana respon dari para peserta SGC ini? Yuk kita simak testimoninya. Ada beberapa hal yang berkaitan tentang data-data kependudukan dan data-data lainnya yang memang diperlukan khususnya bagi kami juga bagi masyarakat se-desa ini. Materi yang diberikan sangat bermanfaat dan menambah wawasan kami terhadap statistik, sehingga kami jadi tahu apa itu statistik, apa itu pentingnya statistik, BPS, dan penggunaan statistik dalam hidup kami di pemerintahan desa. Namun, tidak sedikit dari mereka yang mengeluhkan tentang keakuratan data. Contohnya saja adalah data kependudukan. Data kependudukan yang dipublish oleh instansi A sering berbeda dengan instansi B. Padahal, penduduk yang didata adalah individu saja. Nah, dari sinilah BPS Gianyar mulai menjajaki bagaimana cara pengintegrasian data kependudukan dengan beberapa instansi lain yang juga berkutat dengan data kependudukan. Sejak akhir tahun 2019, BPS Gianyar sudah melakukan diskusi bersama Diskominfo terkait pengintegrasian data kependudukan ini. Dengan keberadaan sistem kependudukan terintegrasi ini, pencatatan administrasi kependudukan bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan tidak ada lagi pendataan penduduk berkali-kali oleh beberapa dinas yang berbeda. Kami sepakat dengan BPS Kabupaten Gianyar untuk menyatukan seluruh kebutuhan data terkait kependudukan dalam satu wadah, yaitu sistem kependudukan terintegrasi. Kami juga menyampaikan satu program kerja terbaru untuk memenuhi misi baru dalam Renstra BPS Kabupaten Gianyar, yaitu pembinaan KLDI yang diberi nama KLDI Percontohan Statistik. KLDI Percontohan Statistik ditujukan untuk memberikan pembinaan bagi KLDI dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik yang menjadi tanggung jawab masing-masing KLDI. Harapannya, statistik yang dihasilkan KLDI benar-benar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Dukungan Bapak Bupati Kabupaten Gianyar sudah didapatkan dan penetapan juga sudah dilakukan dalam peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2020 ini. Nah, itu tadi beberapa terobosan yang sudah dilakukan BPS Gianyar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya dan tentunya mempersiapkan diri sebagai Satker berpredikat WBBM. BPS Gianyar melakukan internalisasi semua kegiatan dalam masing-masing pilar kepada seluruh pegawai. Berawal dari pembentukan tim RB dan WBK atau WBBM, internalisasi RB dilakukan dengan penerapan RB yang berkonsep menyatu dengan pekerjaan sehari-hari. Mulai dari penyebaran informasi melalui media akrilik, website atau medsos, apel, kartu nama, banner, dan rapat-rapat RB sampai menciptakan role model dalam penerapan RB melalui komitmen pimpinan dalam penerapan aspek-aspek RB dalam setiap kegiatan, penetapan agen perubahan, dan pemilihan KSK berprestasi. Ada satu hal yang menarik yang ada di BPS Kabupaten Gianyar, namanya Kuis RB. Kuis RB ini dilakukan setiap bulan untuk melihat bagaimana perkembangan pemahaman pegawai terhadap reformasi birokrasi. Dan sebelum video ini berakhir, yuk kita simak penutup dari Bapak Kepala BPS Kabupaten Gianyar. Demikian tadi video ulasan bagaimana BPS Kabupaten Gianyar membangun organisasi yang mapan dalam menerapkan seluruh aspek pilar-pilar reformasi birokrasi. Organisasi tidak hanya memutuskan kebijakan solusi, tetapi bagaimana solusi yang diambil diterapkan dengan akuntabel. Itulah yang menjadi penekanan penerapan reformasi birokrasi di BPS Kabupaten Gianyar. Secara kesimpulan, dalam hal pelayanan publik, BPS Kabupaten Gianyar selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, memudahkan akses layanan, dan yang terpenting adalah meningkatkan kapasitas stakeholder dalam memahami statistik.